Perkenalkan, nama saya Agnia Najwan dengan ujung NPM 076. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi tentang Bayesian inference. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti. Metode statistika klasik, frequentis, hanya mengandalkan data sampel tanpa mempertimbangkan pengetahuan awal. Bayesian inference hadir sebagai pendekatan yang menggabungkan pengetahuan awal atau prior dengan metode data baru untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih realistis. Metode ini banyak dipakai dalam bidang kesehatan, ekonomi, kecerdasan buatan, dan analisis risiko. Pengertian Bayesian inference adalah metode statistika yang digunakan untuk memperbarui probabilitas suatu hipotesis ketika data baru tersedia. Metode ini menggunakan teorema Bayes sebagai data perhitungan. Hasil dari proses ini disebut posterior probability, yaitu probabilitas yang telah diperbarui. Bayesian inference membantu dalam menghadapi ketidakpastian dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Adapun perbedaan pendekatan Bayesian dan frequentis. Untuk frequentis, probabilitas didefinisikan sebagai frekuensi kejadian dalam jangka panjang, tidak menggunakan informasi awal. Sedangkan pada Bayesian, probabilitas dipandang sebagai tingkat keyakinan menggunakan prior data dan knowledge. Bayesian lebih fleksibel, terutama saat jumlah data terbatas. Next, untuk teorema Bayes, adapun rumus teorema Bayes yaitu PHD sama dengan PHD kali PH per PD. Keterangan PHD posterior probabilitas hipotesis setelah melihat data. PH prior ataupun pengetahuan awal. PDH sama dengan likelihood atau kemungkinan data jika hipotesis benar. Dan terakhir ada PD yaitu evidence atau normalisasi. Adapun komponen utama dalam Bayesian inference yaitu pertama ada prior, informasi atau keyakinan awal sebelum melihat data. Selanjutnya ada likelihood, seberapa besar kemungkinan data muncul jika hipotesis benar. Terus ada posterior, hasil akhir setelah prior diperbarui dengan data. Terakhir ada evidence, yaitu digunakan untuk memastikan total probabilitas sama dengan 1. Lalu ada alur proses Bayesian inference. Pertama, menentukan prior atau pengetahuan awal. Selanjutnya, mengumpulkan data baru, observasi. Lanjut, menghitung likelihood dari data. Dan menggunakan teorema Bayes untuk memperhitung posterior. Terakhir, mengambil kesimpulan keputusan berdasarkan posterior. Contoh kasus nyata yaitu pada kasus tes penyakit. Misal, sebuah penyakit langka terjadi pada 1% populasi. Alat tes memiliki sensitivitas 90% atau peluang tes positif jika benar-benar sakit, dan spesifitas 95% atau peluang tes negatif jika sehat. Pertanyaannya, jika hasil tes positif, seberapa besar kemungkinan seseorang benar-benar sakit? Lalu kita jawab. Adapun langkah perhitungannya diketahui P sakit sama dengan 0,01, P positif sakit 0,90, dan P positif sehat 0,05. Lalu menggunakan rumus P sakit positif sama dengan 0,90 dikali 0,01 dibagi 0,90 dikali 0,01 ditambah 0,05 dikali 0,99. Hasilnya, probabilitas sebenarnya sakit tetap relatif kecil meskipun hasil tes positif. Adapun kelebihan dan tantangan dari Bayesian inference. Kelebihannya, mampu menggunakan pengalaman dan data, cocok digunakan saat data terbatas, hasil lebih intuitif karena berbasis probabilitas aktual, dan terakhir fleksibel dalam berbagai jenis masalah. Adapun tantangannya, perhitungan bisa sangat kompleks untuk model besar, pemilihan prior bisa bersifat subjektif, membutuhkan pemahaman matematika dan statistika yang kuat, komputasi yang berat, dan data berukuran besar.